Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5316, 5317, 5318. Seorang kultivator berjubah zirah darah melangkah maju, rune di zirah perangnya berkelip. Li Chunfeng, lama tidak bertemu, watakmu masih saja meledak-ledak. Urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu, enyahlah. Anjing pesuruh kuil dewa, berani-beraninya kau mendikteku. Li Chunfeng mendengus dingin, energi pedangnya menyebar ke segala arah. Kultivator berjubah zirah darah itu tidak menghindar, membiarkan energi pedang menebas zirahnya dan hanya meninggalkan bekas putih samar. Pedangmu masih saja selemah ini. Wajah Li Chunfeng sedikit berubah, kekuatan pertahanan lawannya ternyata begitu mencengangkan. Yu Wuxi melayang ke depan barisan, diselimuti aura hitam. Tuan Kota Li, orang yang bijak adalah yang tahu situasi. Dev dan Aula iblis jahatku adalah musuh bebuyutan, hari ini dia harus mati. Dan juga aku, teriak Yu Yue dengan suara melengking. Aku ingin mencungkil matanya dengan tanganku sendiri. Nan Batian merangkul Xiao Cui dan berjalan keluar, tertawa keras. Sekelompok sampah, berani-beraninya kalian berteriak di depan kakek ini. Percaya atau tidak, gedung informasiku bisa membongkar semua rahasia busuk kalian. Xiao Cui melangkah maju, tangannya memegang sebuah gulungan slip giok. Aula ke-6 kuil dewa diam-diam bersekongkol dengan jalan iblis. Cabang aula iblis jahat merampas jiwa para kultivator tak berdosa. Tuan Qin, cek. Soal putramu yang menindas pria dan wanita, aku punya banyak catatannya di sini. Wajah Qin Lai menjadi muram, jangan bicara omong kosong. Omong kosong atau bukan, kita akan tahu setelah diumumkan, kata Xiao Cui dengan datar. Selama kalian menarik pasukan, urusan hari ini kita anggap selesai. Kultivator berjubah zirah darah itu mencibir, gedung informasi. Hanyalah sekelompok tikus yang hanya bisa menyebar fitnah. Berani bicara lagi, pasti akan kubunuh. Kalau begitu, coba saja. Para kultivator di belakang Nan Batian serentak melepaskan aura mereka. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi aura masing-masing sangat padat, jelas semuanya adalah pasukan elit. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan tegang, pertempuran besar akan segera meletus. Tepat pada saat itu, suara Dev terdengar dari dalam halaman, tidak perlu buang-buang waktu lagi. Dia berjalan keluar perlahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, dan Ling Sui, serta semua murid sekte pedang. Meskipun hanya ada beberapa puluh orang, tetapi masing-masing berdiri dengan kepala tegak, tanpa rasa takut sedikit pun. Qin Lai, bukankah kau hanya ingin membunuhku? Dev menatap lurus ke arah lawannya. Aku akan bertarung denganmu 1 lawan 1, hidup dan mati ditanggung sendiri. Apa kau berani? Qin Lai tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Kau, seorang di alam dispersi abadi, berani menantangku yang berada di tingkat ke-8 alam dewa bumi. Apa yang tidak berani? Dev menggenggam erat pedang pembunuh naga. Jika aku kalah, terserah kau mau berbuat apa. Jika kau yang kalah, bawa orang-orang Mu-nya dari kota suci pedang dan jangan pernah kembali lagi. Dev, tidak boleh, seru Mo Chen cemas. Tuan Chen, pikirkan lagi. Li Chunfeng juga buru-buru mencegah. Dev melambaikan tangannya, matanya teguh. Ini adalah dendam antara aku dan dia. Sudah saatnya diselesaikan. Jejak kekejaman melintas di mata Qin Lai. Dia sangat berharap Dev akan mengantarkan nyawanya sendiri. Baik, aku setuju. Tapi jika ada yang berani ikut campur, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Qin Lai berjalan perlahan ke arah Dev. Energi spiritual di sekujur tubuhnya bergejolak, bahkan tanah pun terinjak hingga membentuk lubang-lubang yang dalam. Bocah, bisa mati di bawah pedangku adalah sebuah kehormatan bagimu. Qin Lai mengayunkan pedang panjang di tangannya. Energi pedang menyebar, membelah tanah di antara mereka hingga membentuk parit yang dalam. Dev menarik napas dalam-dalam. Kekuatan 3 klan di dalam tubuhnya beredar secara bersamaan, aliran energi 3 warna melonjak di dalam meridiannya. Dia tahu, pertarungan ini bukan hanya menyangkut hidup dan matinya sendiri, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh sekte pedang. Jangan banyak omong kosong, seranglah. Niat membunuh di mata Qin Lai melonjak. Tanpa ragu lagi, pedang panjangnya menebas dengan kekuatan yang bisa membelah gunung dan menghancurkan batu. Bahkan sebelum pedangnya tiba, gelombang udara sudah mengangkat lapisan-lapisan tanah. Bagus sekali, Dev berteriak pelan, pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya keemasan untuk menyambutnya. Klaang, suara dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar. Tanah di bawah kaki mereka berdua serentak meledak, pecahan batu berhamburan. Dev merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan datang. Lengannya seketika mati rasa, dan ia harus mundur 3 langkah baru bisa menstabilkan tubuhnya.
Sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Seperti yang kuduga, kau tidak bisa menahan satu pukulan pun. Qinlai menyeringai, memanfaatkan keunggulannya untuk terus mengejar. Pedang panjangnya menebas turun seperti badai, energi pedang saling bersilangan, menutup semua jalan mundur Dev. Dev menggunakan jurus langkah pengendali api hingga ke batasnya. Sosoknya seperti hantu, bergerak di antara bayangan pedang. Pedang pembunuh naga dengan erat melindungi titik-titik vitalnya. Setiap benturan membuat darah dan ki-nya bergejolak. Apa Dev ini sedang cari mati? Humazi menghentakkan kakinya karena cemas. Dia sedang menguji kekuatan Qinlai. Li Chunfeng berkata dengan suara berat. Ilmu pedang Qinlai keras dan mendominasi, dengan sangat sedikit celah. Sulit bagi Dev untuk menemukan kesempatan. Di arena, situasi Dev menjadi semakin berbahaya. Kecepatan pedang Qinlai semakin tinggi. Energi pedangnya terkondensasi menjadi bayangan seekor harimau ganas yang membuka mulut besarnya dan menerkam ke arah Dev. Roar! Dimanapun bayangan harimau itu lewat, udara terkoyak, mengeluarkan suara siulan yang menusuk telinga. Jejak tekad melintas di mata Dev. Aura jahat di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Pedang pembunuh naga diselimuti oleh lapisan kabut hitam, tebasan naga jahat. Seekor naga hitam yang terbentuk dari aura jahat meraung keluar dan berbenturan keras dengan bayangan harimau ganas itu. Boom! Gelombang kejut menyapu ke segala arah, para kultivator yang menonton serentak mundur. Setelah asap menghilang, wajah Dev pucat, sebagian dadanya tampak cekung, jelas menderita luka yang tidak ringan. Qinlai juga mundur selangkah, sudut mulutnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Cukup menarik, Qinlai menjilat bibirnya. Sayangnya, masih belum cukup. Dia menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya, energi spiritual melonjak masuk dengan liar. Pedang panjang itu menyala dengan api yang membara, ilmu pedang pembakar langit. Bayangan pedang berlapis-lapis, setiap tebasan membawa suhu tinggi yang bisa membakar gunung dan mendidihkan lautan. Udara pun terbakar hingga berkerut. Pupil mata Dev menyusut drastis. Dia bisa merasakan kekuatan ilmu pedang ini beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jika terkena langsung, ia pasti akan mati. Hanya bisa menggunakan jurus itu. Dev menggertakkan giginya. Kekuatan naga suci di dalam tubuhnya beredar dengan liar. Sisik-sisik emas muncul dari bawah kulitnya. Dengan cepat, tubuh emas abadi diaktifkan. Seluruh tubuh Dev ditutupi oleh sisik emas. Itu, sisik naga. Seru Ling Sui kaget. Mo Chen juga tampak terkejut. Bocah ini, mungkinkah dia keturunan klan naga? Melihat sisik naga itu, jejak keserakahan melintas di mata Qinlai. Ternyata kau ini blasteran klan naga. Pantas saja begitu sulit dihadapi. Serangannya menjadi lebih dahsyat, setiap tebasan mengarah ke titik vital Dev. Dev tidak lagi menahan diri. Kekuatan naga suci disalurkan ke kedua kakinya. Sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dengan sangat berbahaya menghindari mata pedang. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga diayunkan menyapu, mengarah lurus ke tenggorokan Qinlai. Trik murahan, Qinlai memutar pergelangan tangannya, pedang panjangnya menangkis serangan itu. Tepat pada saat itu, tangan kiri Dev diam-diam memadatkan sebuah bola cahaya keemasan. Memanfaatkan momen saat Qinlai menangkis, ia tiba-tiba memukulkannya ke dada lawannya. Kemarahan naga suci, bola cahaya keemasan itu meledak. Kekuatan naga menyebar. Qinlai merasakan dadanya sesak, darah dan ki-nya bergejolak, dan ia terdorong mundur 5 langkah. Kau cari mati. Qinlai terkejut sekaligus marah, tidak menyangka Dev menyembunyikan jurus mematikan sekuat ini. Niat membunuh di matanya melonjak. Pedang panjang diangkat tinggi di atas kepala, energi spiritual terkondensasi menjadi sebuah bola api raksasa, bakar langit musnahkan bumi. Bola api itu naik seperti matahari kecil, memancarkan suhu tinggi yang membuat para kultivator di sekitarnya serentak melepaskan energi spiritual untuk melindungi diri. Dev menatap bola api yang cukup untuk membakarnya menjadi abu itu, jejak tekad melintas di matanya. Sepertinya, aku terpaksa harus menggunakannya. Dev perlahan mengangkat tangan kirinya dan menggenggam udara kosong. Weng, sebuah dengungan pelan terdengar. Busur Raja Dewa yang seluruhnya hitam legam muncul dari udara tipis di tangannya. Pola-pola emas di badan busur seolah hidup kembali, memancarkan cahaya keemasan samar. Itu, pusaka dewa. Ternyata itu busur Raja Dewa. Pusaka dewa legendaris yang konon bisa menembak mati para dewa. Para kultivator yang menonton menjadi gempar, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keserakahan. Qinlai juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, bagaimana mungkin busur Raja Dewa ada di tanganmu? Dev tidak menjawab, tangan kanannya diletakkan di tali busur. Aura jahat berpola dao di dalam tubuhnya seketika terkondensasi menjadi sebatang anak panah yang cemerlang. Matilah kau, Dev berteriak pelan dan melepaskan tangan kanannya. Anak panah itu melesat seperti meteor, membawa serta aura yang bisa merobek langit dan bumi, seketika melintasi jarak puluhan meter dan melesat ke arah bola api raksasa itu. Boom! Saat anak panah dan bola api itu berbenturan, waktu seolah berhenti. Kemudian, sebuah energi yang bisa menghancurkan langit dan bumi meledak.
Cahaya keemasan menelan segalanya, bahkan ruang pun sedikit bergetar. Semua orang terkejut oleh kekuatan ini dan tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika cahaya menghilang, pemandangan di arena membuat semua orang menarik napas dingin. Qinlai setengah berlutut di tanah. Sebuah lubang berdarah yang mengerikan muncul di dadanya, darah segar terus mengalir. Zirah perang ungu emasnya hancur berkeping-keping. Dia menatap luka di dadanya dengan tidak percaya, matanya dipenuhi ketakutan. Kondisi Dev juga tidak jauh lebih baik. Serangan balik dari busur Raja Dewa membuat seluruh meridian di tubuhnya hancur. Darah terus merembes dari sudut mulutnya, tubuhnya bergoyang-goyang di ambang kehancuran. Aku kalah. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, jejak kegilaan melintas di matanya. Tidak, aku tidak kalah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap orang-orang di belakangnya, masih bengong apa. Serang, bunuh dia, rebut pusaka dewa itu. Keserakahan melintas di mata kultivator berjubah zirah darah. Dia menjadi yang pertama menerjang busur Raja Dewa milikku. Yu Wuxi tidak mau kalah. Diselimuti aura hitam, ia menerkam ke arah Dev. Tubuh fisikmu adalah milikku. Yu Yue dan Yu Wuji mengikuti di belakang. Para ahli dari berbagai sekte juga serentak menyerang. Semua orang terpikat oleh busur Raja Dewa dan garis keturunan klan Naga Dev, sudah sejak lama melupakan perjanjian sebelumnya. Licik dan tidak tahu malu, Li Chunfeng berteriak marah. Pedang panjangnya terhunus, menyambut kultivator berjubah zirah darah. Lindungi Tuan Chen, Nan Batian dan Xiao Cui menyerang pada saat yang sama. Para kultivator dari gedung informasi membentuk dinding manusia, menghalangi musuh yang datang menyerbu. Mo Chen dan Hu Mazi membantu Dev mundur. Sementara itu, Ling Xue memegang pedang panjang, berdiri paling depan, menatap Yu Yue yang datang menyerang dengan tatapan dingin. Jalan kecil, hadapi kematianmu. Di tangan Yu Yue muncul sebuah cambuk tulang yang mendesing di udara saat diayunkan ke arah Ling Xue. Enyahlah, Ling Xue berteriak marah. Pedang panjangnya melesat seperti kilat, memukul mundur Yu Yue. Pertempuran kacau seketika meletus. Li Chunfeng bertarung dengan kultivator berjubah zirah darah. Keduanya adalah tingkat ke-9 alam Dewa Bumi. Energi pedang dan perisai cahaya berwarna darah berbenturan. Setiap serangan membuat langit dan bumi berubah warna. Nan Batian memegang kapak pembuka langit, sangat gagah berani, dengan paksa menahan kepungan beberapa kultivator tingkat alam Dewa Bumi. Sementara itu, Xiao Cui bergerak dengan lincah. Jarum perak di tangannya secara khusus menyerang titik vital musuh, kerjasama mereka sangat baik. Meskipun murid-murid sekte pedang lebih lemah, tetapi masing-masing dari mereka tidak takut mati, bertarung sengit dengan para kultivator jahat dari Aula Iblis Jahat. Suara jeritan dan dentingan senjata terdengar tanpa henti. Dev bersandar di dinding, menatap pertempuran kacau di hadapannya, hatinya sangat cemas. Dia ingin membantu, tetapi bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangan. Serangan balik dari busur Raja Dewa lebih parah dari yang ia bayangkan. Kali ini menggunakan busur Raja Dewa hampir menguras abis aura jahat berpola dao di dalam tubuhnya. Dev, bagaimana keadaanmu? Hu Mazi bertanya dengan cemas sambil menggunakan jimat untuk menahan serangan. Aku tidak apa-apa. Dev membatukkan seteguk darah. Jejak keputusasaan melintas di matanya. Mungkinkah hari ini aku benar-benar akan mati di sini? Biar ku bawa kau kabur. Orang-orang ini sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Hu Mazi ingin membawa Dev kabur. Tetapi Dev menggelengkan kepala. Orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka melawan Qinlai dan yang lainnya demi menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Dev pergi begitu saja? Unicorn api. Dev berteriak keras. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari cincin penyimpanan dan mendarat di tanah. Unicorn api yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik merah membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang masih terdengar kekanak-kanakan. Meskipun unicorn api telah banyak tumbuh, ia masih seekor anak. Ini, unicorn api, seru Mo Chen kaget. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan bahaya yang dialami Dev. Kilatan ganas melintas di matanya, dan ia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Roar, sebuah raungan yang memekakkan telinga terdengar. Tubuh unicorn kecil itu membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh menjadi seekor binatang raksasa setinggi beberapa puluh meter, seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang membara, memancarkan tekanan dari seekor binatang suci. Bersambung.